Ya, di sini sudah ada Infinix Note 40 dan Infinix Note 40 Pro. Kedua HP ini di launching bulan Maret kemarin ya oleh Infinix. Dan untuk line up Note 40 series yang masuk ke Indonesia ini memang hanya ada dua model ini. Tapi kalau saya lihat di website itu di luar selain dua model ini ada Note 40 Pro yang 5G kalau di luar ya. Dan ada Note 40 Pro Plus. Nah, dua Note 40 series yang masuk ke Indonesia ini mendapat sambutan yang luar biasa ya dari masyarakat di Indonesia ya. Karena memang dengan harga terjangkau, ini kedua HP ini memberikan fitur yang melimpah. Dan di perjualan perdana kedua HP ini langsung ludes ya, banyak peminatnya memang. Dan sekarang pun ini ya masih kayaknya susah untuk didapat. Nah, kali ini saya akan membandingkan kedua HP ini kira-kira di mana saja sih bedanya antara yang Note 40 yang basic ya, yang standar dan yang Note 40 Pro. Nah, kalau dari segi harga itu Infinix Note 40 ini harga normalnya Rp2.798.000 dengan varian warna itu ada yang Titan Gold dan Obsidian Black. Sedangkan yang Note 40 Pro ini normalnya harganya itu Rp3.499.000. Dengan varian warna itu Titan Gold dan Vintage Green. Nah, ini kayaknya cukup jauh ya selisihnya ya, sekitar 700 ribuan. Nah, yang kita dapatkan di paket penjualan itu sudah sama-sama lengkap. Kita akan mendapatkan HP-nya, kemudian casing yang hard, kemudian ada SIM tray ejector, charger 45 watt kalau yang Note 40 dan 70 watt kalau yang Note 40 Pro. Kemudian kabel data A to C, ada petunjuk penggunaan, kemudian kartu redeem code untuk MLBB, kemudian ada stiker, lalu screen protector yang tempered glass, sama ada petunjuk untuk pemasangannya juga, sama tools untuk masangnya. Kemudian ada juga wireless charger yang juga berfungsi sebagai power bank. Dan terakhir yang ada di Note 40 Pro tapi tidak ada di Note 40 adalah kartu Norton antivirus. Nah, untuk chipset, RAM, dan memori keduanya ini sama yaitu chipsetnya MediaTek Helio G99 Ultimate dengan RAM 8 GB yang bisa ditambah virtual RAM dan memori 256 GB. Dan tentu saja skor Antutunya itu relatif sama ya, yaitu di 430 ribuan. Nah, untuk baterai ini sama-sama 5000 mAh. Nah, yang beda itu fitur fast chargingnya. Kalau yang Note 40 itu fast chargingnya 45 watt, yang pengisian 0 sampai 100% itu butuh 1 jam 5 menit. Sedangkan yang Note 40 Pro ini fitur fast chargingnya 70 watt dan waktu pengecasan 0 sampai 100% itu 53 menit saja. Dan ternyata memang selisih waktu pengecasan dari 0 sampai penuh itu nggak begitu jauh ya. Kemudian keduanya ini punya fitur wireless charging 20 watt. Di mana alat wireless chargernya juga bisa menyimpan daya atau dengan kata lain itu berfungsi juga sebagai power bank. Sehingga walaupun wireless chargernya nggak dicolokin, dia tetap bisa ngecas ya. Asalkan power banknya itu ada isinya ya, ada isi terisi ya. Nah, untuk tampilan belakang ini relatif sama bentuknya ya. Hanya saja kalau Note 40 Pro yang saya beli ini tampilan belakangnya ini ala-ala kulit. Sedangkan yang Note 40 ini warnanya ini berkilau-kilau ya, seperti pelangi. Nah, bentuk rumah kameranya juga sama, besar ya, rumah kameranya besar dengan susunan kamera yang sama. Kemudian flashlightnya sama-sama melingkar. Nah, bedanya untuk Note 40 ini bagian tengah dari flashlightnya ini bisa nyala. Nah, seperti ini dia nyalanya ya. Sedangkan di Note 40 Pro ini nggak bisa, ya nggak ada. Nah, kira-kira kenapa ya kok yang Note 40 Pro ini nggak dibuat seperti ini juga ya? Padahal kalau misalnya dibuat seperti ini kan tambah keren jadinya. Nah, untuk bagian samping ini beda ya. Kalau Note 40 ini datar dan terasa cukup tajam tepinya. Nah, untuk Note 40 Pro ini dibuat membulat sehingga lebih enak kalau misalnya kita genggam ya, sewaktu kita genggam. Nah, di bagian kiri ini sama-sama kosong, nggak ada apa-apa. Kemudian di sebelah kanan ini sama-sama ada tombol power dan tombol volume. Lalu di bawah ini ada
port charging Type-C, kemudian ada mikrofon, ada speaker, kemudian ada SIM tray yang sama-sama bisa memuat 2 SIM card dan tak ada ruang untuk memori eksternal ya. Kemudian bagian atas ini juga ada beda dikit sih. Ada speaker, kemudian ada mikrofon kedua, dan ada tulisan Sound by JBL. Nah, yang di Note 40 Pro ini ada infrared blaster. Dan ini infrared blaster ini nggak ada di Note 40. Jadi Note 40 Pro ini bisa juga dijadikan remote. Untuk fingerprint scannernya ini sudah sama-sama di layar. Dan layarnya ini sama-sama AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate juga sama, bisa di 120 Hz. Kemudian kamera depannya juga sudah sama-sama punch hole. Untuk proteksi, nah di Note 40 Pro itu disebutkan Gorilla Glass, tapi di Note 40 nggak disebut. Dan yang memang terlihat jelas bedanya ini adalah layar di Note 40 Pro ini lengkung ya di kanan dan di kirinya, sedangkan Note 40 tidak ya, datar saja. Dan karena itu dari tampilan Infinix Note 40 Pro ini kelihatan lebih bagus ya dari Note 40 ya, lebih premium lah. Nah, sekarang kita lihat layarnya ya. Saya buka layar dengan background warna putih ya. Kalau saya lihat di sini, untuk Note 40 Pro ini layarnya kelihatan lebih warna putih ya. Sedangkan untuk di Note 40 ini kelihatannya agak kekuningan ya. Kalau dari mata saya ya, dari penglihatan saya ya. Dan kalau untuk warna ya, kelihatan lebih terang yang Note 40 Pro ya. Ya sekali lagi ini saya lihat dengan penglihatan saya ya. Mungkin bisa jadi kalau misalnya di kamera ini nggak seperti ini ya, nggak seperti yang saya lihat. Cuman kalau saya lihat langsung ini kelihatan yang Note 40 Pro ini warnanya lebih terang ya, lebih bagus lah ya kalau menurut saya ya. Nah, birunya ini juga beda, yang ini lebih terang, yang ini agak gelap ya, agak gimana ya, agak keabuan, agak kekuningan gitu ya. Ya mudah-mudahan di kamera ini bisa kelihatan ya bedanya ya. Nah, kemudian untuk sentuhan ini sudah bisa 10 sentuhan semuanya ya. Padahal biasanya kalau Infinix ini yang sudah pernah saya coba ini maksimal cuma 5 sih dari HP-HP Infinix yang pernah saya coba. Tapi ini sudah bisa 10. Ya. Dua-duanya sudah bisa 10. Nah, sekarang kita putar video iklannya Note 40 Pro yang ada di YouTube-nya Infinix Indonesia. Kita dengar speakernya dan sekaligus lihat layarnya ya. Nah, yang pertama ini kita pakai speakernya Note 40 Pro. Ya, kita lihat ini layarnya ada beda walaupun tidak terlalu kelihatan ya. Dari segi warnanya. Nah, sekarang kita pakai speakernya Note 40 ya. Nah, beda nggak kira-kira ya dengan yang Note 40 Pro tadi? Agak susah ya nyari bedanya ya. Kelihatannya sih kedengarannya sih sama saja. Tapi kalau menurut saya agak lebih keras yang Note 40 Pro. Nah, ini untuk penampakan layarnya di outdoor yang masih terlihat dengan jelas. Dan kedua HP ini juga sudah splash resistant ya. Nah, ini kalau untuk sensor ini sama ya, sudah sama-sama lengkap. Yang nggak ada ini cuman sensor tekanan dan sensor suhu. Nah, kemudian untuk gyroscope-nya ini juga sudah sama-sama bagus ya, sudah sama-sama hardware. Jadi no delay ya, nggak ada delay ya, responnya cepat. Dan untuk NFC ini juga sudah sama-sama ada ya NFC-nya.
Nah, kalau untuk sistem operasinya ini juga sama ya, sama-sama XOS V.14.0.0 yang berbasis Android 14. Nah, kebanyakan untuk fitur-fitur juga sama ya. Ya, bedanya hanya di pengaturan untuk lampu tadi, lampu yang di belakang tadi ya. Di sini ada pengaturan pencahayaan Hello Active ya yang di Note 40 ini. Dan untuk Note 40 Pro ini ada pengaturan untuk remote ya, pengontrol jarak jauh karena dia punya infrared blaster, sedangkan di Note 40 ini nggak ada. Dan untuk gaming ini tentu saja sama ya, karena chipsetnya sama, kemudian RAM-nya juga sama. Jadi untuk Mobile Legends itu dapat di frame rate super, grafik ultra. Di PUBG Mobile itu dapat di HD high. Sedangkan di PUBG New State itu keduanya dapat di FPS Extreme, grafis tinggi, dan resolusi grafis tinggi. Atau bisa juga di FPS Ultra dan grafik Ultra. Lalu untuk Genshin Impact kita dapat di settingan grafis terendah. Dan semua game ini bisa dimainkan dengan lancar tanpa ada nge-lag. Kemudian untuk kamera utamanya ini sama-sama 108 megapiksel, tapi untuk Note 40 Pro ini kamera utamanya sudah pakai OIS, Optical Image Stabilization, sedangkan di Note 40 itu nggak ada. Walaupun keduanya ini sudah ada fitur stabilisasinya, tapi kemungkinan yang Note 40 ini pakai EIS atau Electronic Image Stabilization. Kemudian di Note 40 Pro ini ada kamera makro yang tak ada di Note 40. Nah, kalau untuk kamera depan ini sama ya, sama-sama 32 megapiksel. Nah, untuk menu kamera belakang ini sama ya. Ada film, video, foto, potret, super malam. Kemudian yang beda hanya di kamera super makro ya, di menu super makro yang ada di Note 40 Pro, sedangkan di Note 40 nggak ada. Nah, kemudian untuk kamera depan ini sama persis ya. Ada film, video, foto, potret, super malam, kemudian ini yang lainnya ini ya sama persis ya, selang waktu, video ganda, video singkat, selfie lebar, dan AR space. Nah, sekarang kita lihat perbandingan foto dan juga video dari kedua HP ini. Nah, ini adalah hasil foto dari kamera utama. Kalau dilihat sekilas ini ya agak susah bedakannya, kebanyakan ya mirip-mirip sih warnanya ya, ketajamannya. Cuman kadang-kadang ya yang 40 ini agak kurang ya warnanya, agak lebih pucat ya dibandingkan dengan yang 40. Tapi itu kadang saja, tapi kebanyakan sih sama sih kalau kita lihat. Malam hari tanpa mode malam, dan ini dengan mode malam. Nah, ini adalah hasil perekaman video di kedua HP ini di resolusi 2K. Dan ini untuk mikrofon, pertama ini kita pakai mikrofonnya Infinix Note 40 Pro. Nah, ini di 1080p 30 fps dengan fitur ultra stabil, keduanya diaktifkan, dan mikrofon pakai mikrofonnya Note 40 ya. Nah, kita lihat lebih stabil yang mana ini. Ini jalan ya, dan ini sedikit saya bawa lari. Nah, oke, sekarang kesimpulannya ya. Jadi kalau kalian punya dana lebih, ya bagusnya beli yang Note 40 Pro. Tapi kalau memang budgetnya sudah mepet, ini Note 40 ini pun sudah lebih dari cukup ya. Itu kalau menurut saya ya. Tapi untuk pilihan itu terserah kepada masing-masing. Nah, oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.